Selamat pagi Jemaat Shalom. Mengawali ibadah ini adalah lagu pujian yang akan dinyanyikan untuk mempersiapkan diri kita dalam ibadah di pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi dan shalom. Mari kita ikuti warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 22 Januari 2023,
pada pukul 9 pagi ini. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak dalam kebaktian di pagi ini. Khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha, kami menyambut kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Penerimaan kolekta Minggu 15 Januari 2023 pukul 9 pagi sebesar Rp16.486.500. Syukur sebesar Rp2.521.000. Persepuluhan sebesar Rp965.000 dan sarana fisik sebesar Rp622.000. Penerimaan kolekta Minggu 15 Januari 2023 pukul 6 sore sebesar Rp7.809.000. Syukur sebesar Rp1.046.000. Persepuluhan sebesar Rp620.000 dan sarana fisik sebesar Rp550.000. Kebaktian Minggu 22 Januari 2023 saat ini akan dilayani oleh Pendeta R. Rehabeat. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Shalom. Pembacaan Alkitab terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai ayatnya yang ke-34. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu keempat. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini adalah Dian Haumase dan Monik Noya. Lagu prosesi masuk untuk para pelayan, 2 Sahabat Lama nomor 112 ayat 1 dan ayatnya yang keempat. Sedangkan lagu untuk jabat tangan dari 2 Sahabat Lama nomor 167 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Diberitahukan kepada jemaat, setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian ini. Shalom. Ambon, 22 Januari 2023. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Pendeta NJ Rutumalesi STH Ketua. Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris. Kita
Selamat pagi, semangat pagi jemaat sekalian. Mari kita habiskan kebaktian ini. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan. Roh Kudus yang membarui dan menghidupkan. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Injil menurut Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-30 merupakan nas pembimbing. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita masuk ke umat yang mengaku dosa secara bersama-sama. Ya Tuhan Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia kepadamu. Kata-kata kami sering menyakiti daripada menghibur. Kami sering merusak daripada memelihara lingkungan hidup kami. Demi namamu, ya Yesus Tuhan kami. Amin. Seperti rusa dari air.
Jemaat Tuhan yang terkasih, dengarkanlah berita pengampunan dosa. Yesaya pasal 1 ayat 18, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, dengarkanlah pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Dan sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Silakan berdiri untuk mendengarkan dan memperlakukan petunjuk hidup baru. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Jemaat kekasih Tuhan, kini tiba saatnya kita akan ada dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan di pagi ini terbaca dari Injil Yohanes pasal 1, Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai ayatnya yang ke-34. Firman ini nanti dibacakan secara berbalasan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ada lagi dalam kebaktian di pagi ini. Kami hendak membaca dan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan sebagai tanda iman percaya kepadamu. Untuk itu kami mohon, biarlah Tuhan melengkupi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman ini selalu menjadi kekuatan untuk kami menjalani hari-hari hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Amin.
Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai ayatnya yang ke-34 di bawah judul Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, "Jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus." Gong Hei Fat Hoi. Selamat Tahun Baru Imlek. Dalam bahasa Mandarin tadi saya coba, ya semuanya sekarang mudah saja kita cek ke Google. Tepat, tetapi tidak salah kita sebagai bagian dari agama-agama menyampaikan selamat bersama dengan semua saudara-saudari yang merayakan Imlek di hari ini, dan besok kita juga masih punya waktu untuk libur sehingga bisa ada bersama dengan keluarga. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, anak-anak juga. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah melewati perjalanan setengah tangga di tahun baru 2023. Kita bersyukur bahkan di tengah-tengah kondisi yang kadang-kadang tidak menyenangkan. Kadang-kadang kita menghadapi turbulensi dalam hidup kita, tantangan, bahkan juga bencana yang terjadi di mana-mana, bencana dalam keluarga kita juga. Tetapi saya kira semua itu tidak mengurangi optimisme kita untuk terus berjalan di tahun baru 2023 dan terus menjadi gereja yang hidup, gereja yang bersaksi, karena tema pembinaan Gereja Persekutuan Maluku untuk minggu ini adalah gereja yang bersaksi menjadi kuat. Dan bersaksi adalah salah satu tugas pokok gereja marturia, selain koinonia, yaitu persekutuan, diakonia, pelayanan, bahkan sudah ditambahkan lagi oikodomia, yang artinya pembangunan jemaat atau pemberdayaan jemaat. Dan pada pagi hari ini inspirasi dari Injil menurut Yohanes pada pasalnya yang pertama, pada ayatnya yang ke-29 sampai 34 akan membingkai perenungan kita sebagai umat Tuhan untuk bertanya tentang siapa kita dan mau kemana kita. Yohanes atau Yohanan secara harfiah diartikan sebagai Tuhan yang maha baik atau Tuhan pemurah. Satu nama yang memberikan suatu makna tentang siapa Tuhan yang kita percaya. Kita yakini bahwa Dia adalah Allah yang baik, Allah yang maha murah, yang mengasihi kita day by day, hari demi hari, dan selalu ada bersama-sama dengan kita dalam keadaan apapun. Dan pagi hari ini kita ingin belajar dari Injil Yohanes, khususnya tokoh, yaitu Yohanes Pembaptis,
yang merupakan seorang pionir, seorang perintis jalan bagi kedatangan Mesias yang diurapi, yaitu Yesus sendiri. Dan apa isi dari kesaksian Yohanes Pembaptis? Isi dari kesaksian Yohanes Pembaptis adalah sebuah pengakuan, sebuah kredo, paling kurang dua hal, Bapak dan Ibu, saudara-saudari dan anak-anak sekalian. Yang pertama, pengakuan tentang Kristus atau Mesias sebagai anak domba Allah. Itu pada ayat 29 ya. Dan yang kedua pada bagian yang terakhir, pengakuan tentang Yesus sebagai the Son of God, anak Allah. Itu dua hal yang sangat penting. Itu fondasi kekristenan, di mana kita juga sebagai gereja harus betul-betul mengakui, meyakini, dan menghidupi pengakuan itu. Mari kita lihat kenapa sampai Yohanes Pembaptis harus memulai dengan pernyataan, lihatlah anak domba Allah. Tadi kita nyanyikan dua sahabat lama, hai anak domba Allah yang telah datang untuk menghapus genap dosa dunia. Karena Yohanes sendiri datang untuk membawa misi pertobatan. Yohanes datang untuk menyadarkan umat Tuhan pada saat itu untuk bertobatlah, berilah dirimu dibatis, ratakanlah yang bengkok, sebab yang Maha Kudus akan datang. Anak domba Allah adalah sebuah kenangan, memoria tentang perjanjian lama, tentang kisah Israel di Mesir ketika mereka hendak meninggalkan tanah perbudakan itu. Ya, Bapak dan Ibu, saudara-saudari. Jadi ketika itulah terjadi untuk menyelamatkan orang Israel yang tinggal di Mesir, di depan ambang pintu, di depan pintu itu disapu atau dioles darah anak domba sebagai tanda bahwa di rumah ini ada keselamatan. Oleh karena itu, metafora atau ungkapan tentang anak domba Allah memberi pesan bahwa Kristus adalah penebus dosa. Nah, barang siapa yang percaya kepada Kristus sebagai anak domba Allah, dia meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa dosanya telah ditebus dengan darah yang mahal. Dan itulah pengakuan gereja di sepanjang masa. Kita mengakui itu, kita meyakini itu dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Demikian juga pengakuan gereja, sebagaimana juga tercatat dalam ajaran gereja Protestan Maluku tentang Yesus sebagai anak Allah, selain Yesus sebagai the Son of Man, anak manusia. Itu dua sisi yang menjadi pengakuan gereja anak Allah. Berarti di dalam Yesus ada otoritas, ada kuasa yang mengubah. Kalau kita yakin, Kalau kamu tidak yakin, kalau kamu tidak percaya, maka nama itu hanya sekedar hiasan saja. Nama itu tidak mempunyai getaran. Tetapi kita percaya, kalau kita percaya dengan sungguh-sungguh in the name of Jesus Christ misalnya, maka di situ ada kuasa yang sanggup mengubah air menjadi anggur, yang sanggup mengubah yang takut menjadi kuat. Maka kita menyanyi lagu Give Thanks. Kenapa? Karena dia datang supaya mengubah yang lemah, the weak menjadi the strong, the rich menjadi the poor, yang lemah menjadi kuat, yang miskin menjadi kaya. Nah, itulah berita yang mesti menjadi energi baru bagi kita sebagai gereja di tengah dunia yang terkadang juga penuh dengan kemelut, dipenuh dengan masalah-masalah yang sungguh-sungguh membuat kita menjadi takut dan khawatir. Yohanes Pembaptis juga yang dapat kita ambil sebagai pelajaran inspirasi di minggu ini bagi kita semua adalah, saya rasa kutipan dari Injil menurut Yohanes pasal 3 ayat 30 menjadi sesuatu yang juga penting. Kalau saya cek dalam terjemahan-terjemahan, misalnya dalam terjemahan King James Version, di situ He must become greater, I must become less. Biarlah Allah
atau Yesus menjadi besar dan aku menjadi berkurang-kurang saja. Nah, itu pernyataan-pernyataan Yohanes yang patut juga kita lihat apa makna di balik semua itu. Yohanes Pembaptis pada saat itu adalah seorang trendsetter. Sekarang ya, dia viral. Dia menjadi sangat terkenal sebelum Yesus datang. Dia menjadi seorang yang hebat pada saat itu, tetapi dia tahu siapa dia. Dia tahu diri, dan ketika Yesus datang, dia mengatakan bahwa bukan aku, tetapi dia yang datang adalah anak domba Allah. Ini di sini tersirat Bapak dan Ibu, saudara-saudari, sebuah rasa kerendahan yang baik. Rasa tahu diri yang baik bahwa kita hanyalah debu, kita hanyalah alat yang Tuhan mau pakai untuk kemuliaan Tuhan, soli deo gloria. Saya takut sekali berdiri berkhotbah di mimbar ini lalu mengambil kemuliaan Allah, karena saya mencoba seolah-olah saya yang lebih penting, padahal saya tidak penting. Tidak penting sama sekali. Yang penting adalah apa yang Tuhan mau bilang dan apa yang harus kita kerjakan setelah kita mendengarkan firman Allah di saat ini dan di saat-saat kita datang beribadah. Menjadi gereja yang bersaksi atau gereja yang bersaksi menjadi kuat, itu adalah agenda kita. Setelah kita melakukan apa yang disebut dengan kredenda atau kredo, Yesus adalah anak domba Allah, Yesus adalah anak Allah, pengakuan iman, itu garis lurus ke atas. Tapi setelah itu ibu dan bapak, saudara-saudari, anak-anak, kita harus membuat satu garis yang lain, yaitu garis horizontal, yaitu agenda. Apa yang harus kita buat, apa yang harus kita kerjakan setelah kita keluar dari gedung gereja ini. Itulah pesan yang hendak kita gali lagi sebagai implikasi dari pemberitaan firman Tuhan, ditautkan dengan tema gereja yang bersaksi menjadi strong, menjadi kuat. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang bersaksi? Apa isi kesaksiannya dan di mana kita bersaksi? Tentu saja sebagai gereja yang bersaksi adalah kita semua. Kita semua yang telah mengaku tentang Yesus sebagai anak domba Allah, sebagai anak Allah. Kitalah saksinya. Itu bukan tugas penatua, diaken atau pendeta, itu tugas kita semua, tugas anak-anak, tugas remaja, tugas pemuda, tugas semua kita. Kita semua adalah saksi-saksi. Kita adalah semua adalah Yohanes Pembaptis yang menjadi pionir untuk menyatakan hal-hal baik dalam kata-kata kita, tetapi juga terlebih-lebih dalam perbuatan atau tindakan-tindakan kita. Kita harus sadar itu semua, bahwa kita semua adalah subjek di gereja. Kita bukan objek, dan oleh karena itu kita semua harus aktif. Kita harus terlibat dari bahwa dia adalah saksi. Tinggal soal adalah apa isinya, apa konten dari kesaksian kita. Karena kita telah mendasari kesaksian itu kepada pengakuan akan Yesus sebagai sumber kebenaran, maka isi dari pemberitaan itu tidak lain dan tidak bukan adalah apa yang Tuhan Yesus ajarkan dan teladankan dalam hidup kita. Itu isinya, bukan yang lain. Kalau Yesus mengatakan kasihilah sesama manusia, maka itulah isi dari kesaksian kita. Kalau Yesus mengatakan katakanlah yang benar, ya untuk ya dan tidak untuk tidak, maka itulah isi dari kesaksian kita. Tidak boleh kita menjadi saksi-saksi yang keluar dari apa yang dikehendaki oleh Allah, yang difirmankan oleh Allah. Dan oleh karena itu kita akan selalu dekat dengan Allah. Caranya, orang yang merenungkan firman Tuhan dalam Mazmur pasal 1 ayat 3, dia bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air, akan selalu menjadi segar, menjadi bertumbuh dan berbuah, dekat dengan Allah. Lalu di mana kita bersaksi, ibu dan bapak, saudara-saudari, anak-anak sekalian? Saya lihat di sini ada para dosen, di sini ada pegawai, orang-orang muda. Disitulah Tuhan mengutus kita, di mana kita harus menjadi saksinya. Tuhan mengutus kita untuk membawa terang dan membawa cahaya di tempat-tempat di mana kita bekerja. Pekerjaan-pekerjaan sekecil apapun menjadi medan dan ruang kesaksian kita.
Sehingga kesaksian gereja tidak hanya terpusat di gereja. Karena Tuhan mengutus kita pergi ke dalam dunia. Hadirkanlah tanda-tanda kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Itulah panggung di mana Allah memberi kepada kita tanggung jawab untuk menjadi saksi-saksinya. Dan oleh karena itu saya membayangkan bahwa besok kita masuk kantor, kita akan menjadi gereja yang hidup di kantor itu. Kita akan menjadi gereja yang menjadi garam di kantor di mana kita bertugas dan melayani. Sehingga melalui perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, Allah dimuliakan. Melalui perbuatan-perbuatan dan kinerja kita, orang lain mengalami kebaikan, kesejahteraan di dalam hidup. Nah, kalau kita bikin itu Bapak dan Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saya rasa hidup ini akan semakin baik. Tahun ini akan menjadi tahun yang lebih baik lagi. Walaupun kita dibayang-bayangi oleh dengan resesi ekonomi, bahkan juga katanya resesi demokrasi ya. Resesi demokrasi maksudnya demokrasi kita akan bermasalah. Saya punya buku ya, saya bawa dari rumah, judulnya Democracy for Sale. Ya. Jadi bagaimana nanti Bapak Ibu, ada yang sudah sidang jemaat ya. Nah, nanti kita akan memberikan penjelasan tentang subtema tahun 2023, menjadi gereja yang kuat, membangun pembangunan demokrasi, hidup bersama yang berkelanjutan di tengah perubahan zaman. Itu subtemanya. Jadi demokrasi kita bicara hari ini sebagai arena atau medan kesaksian gereja juga, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Karena ini sudah masuk tahun politik ya, kita sudah masuk tahun 2023, di antara Bapak dan Ibu sudah mendaftar ya, sebagai caleg ya, sudah mempersiapkan diri dan seterusnya dan seterusnya. Dan bagaimana gereja mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pendidikan politik sebagai bagian dari kesaksian gereja. Jadi kita bersaksi juga di ruang-ruang politik, sebagaimana kita bersaksi juga di ruang-ruang sosial, ruang-ruang ekonomi, dan tempat di mana kita mengabdi. Disitulah Allah mengutus kita untuk saksinya. Dan semoga dengan pertolongan Tuhan, belajar dan terinspirasi dari apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, kita menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Engkau berharga di mataku, engkau mulia, dan aku mengasihi engkau. Saya kirim pesan itu kepada salah seorang pendeta yang sedang mengalami guncangan dalam pelayanannya. Dia bertugas di Sula, dia mengalami masalah, kemudian dia harus datang ke Ambon, dan dia mengalami depresi. Dia mengalami kondisi di mana dia hopeless, Bapak dan Ibu saudara. Orang pendeta loh, seorang pendeta juga bisa berada dalam titik yang paling rentan untuk menjadi rapuh. Tapi saya bilang, engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan mengasihi engkau, dan engkau bahkan mulia. Nah, di sini kita semua, Ibu Bapak, saudara-saudari, betapa kita mulia, dan Tuhan mau panggil kita, Tuhan mau pakai kita untuk menjadi saksinya. Yohanes Pembaptis orang biasa saja. Dia tidak mempunyai pakaian yang bagus, makanannya juga tidak enak. Tetapi Tuhan panggil dia, Tuhan pakai dia untuk buka jalan, untuk jadi pionir. Dan Tuhan panggil Bapak Ibu dan saudara-saudari, anak-anak sekalian pagi hari ini juga untuk menjadi saksi-saksi. Karena gereja yang tidak bersaksi sebenarnya itu bukan lagi gereja. Dan gereja itu adalah saya dan Bapak Ibu semua. Tuhan memberkati kita. Amin.
Jemaat Tuhan disilakan berdiri dan marilah kita menegaskan kembali pengakuan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian. Ya, jadi ini juga menjadi saksi melalui pujian dari Dian Heumase. Mana ini? Ini anak Amalohi ini ya, dari Kamariang. Selamat pagi, Shalom. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Tulus menerima
kasih, shalom. Terima kasih Ibu Heumase. Bapak Ibu, Saudara, sekarang saatnya kita memberikan persembahan syukur. Jemaat yang terkasih, Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita bersyukur kepada-Nya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati kita. Antara saksaan
Jemaat, mari kita berdoa. Semua yang kami terima asalnya daripada-Mu ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami hidup untuk mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Sebelum kita berdoa syafaat, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak, kita mendengarkan pujian dari saudari Monik Noya. Selamat hari Minggu, Shalom semuanya. Semoga beta punya lagu pujian di pagi hari ini bisa menjadi berkat untuk katong semua. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidup
kasih. Si adik yang kecil ini tepuk tangannya lebih kencang. Ya, menjadikan hidup lebih indah dan lebih berharga. Saya kira itu pesan yang penting sekali supaya kita naik level ya Bapak dan Ibu saudara-saudari sekalian. Dan untuk itu kita tidak bisa menggunakan kekuatan kita sungguh-sungguh membutuhkan kekuatan dari Allah, dan caranya antara lain dengan berdoa. Mari berdoa. Kami bersyukur kepada Allah di dalam Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah, Anak Allah yang hidup, yang memberikan kepada kami keselamatan, yang memberi kepada kami kekuatan, sehingga kami datang berkebaktian di gedung gereja Maranatha sebagai tanda syukur kami atas segala kasih kemurahan yang Allah berikan kepada kami semua, pribadi, keluarga-keluarga kami, bahkan kota ini, bangsa kami dan dunia ini. Maka biarlah kebaktian yang kami laksanakan di hari ini memberi kepada kami sukacita, memberi kepada kami inspirasi untuk kemudian pergi menjadi saksi-saksi Kristus di mana saja Tuhan mengutus kami. Terima kasih ya Allah ya Tuhan kami. Kami berdoa kiranya Tuhan menjumpai kami dalam keluarga, suami, istri, anak-anak, saudara. Tuhan menjumpai dengan kasih yang tak terbatas. Tuhan menjumpai kami untuk memberi kepada kami semangat ketika kami menjadi putus asa. Tuhan memberi kepada kami penghiburan ketika kami mengalami kedukaan. Tuhan menjumpai kami untuk memberi kepada kami kesembuhan ketika kami bergumul dengan sakit. Tuhan memberkati anak-anak dalam masa pendidikan mereka, bahkan janin dalam kandungan ibu diberkati oleh Tuhan. Pun para remaja, masa antara anak dan dewasa, Tuhan memberkati. Teman-teman muda, Tuhan juga mau tuntun, berkati, lindungi dan selamatkan mereka di tengah dunia yang penuh dengan tantangan ini. Orang-orang tua kami dengan berbagai profesi, pekerjaan dan pergumulan kehidupan, termasuk orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, Tuhan juga memberikan sukacita, kekuatan di dalam kehidupan bersama dengan semua anak-anak cucu. Pagi hari ini kami berdoa bagi semua orang yang telah Tuhan panggil dan Tuhan utus untuk melayani di gereja ini. Baik para pendeta, para penatua, diaken, seluruh perangkat pelayan, termasuk saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami yang dengan setia melayani di gereja ini sebagai pemain musik, penata infokus multimedia, demikian juga kolektan dan singer, dan semua yang memuji Tuhan sesuai dengan talenta menjadi wujud kesaksian di tengah-tengah hidup yang Kau anugerahkan kepada kami semua. Pagi hari ini kami berdoa bagi kota Ambon, pemerintah dan warga kota, Provinsi Maluku, bahkan juga bagi Indonesia dalam pergumulan-pergumulan dengan berbagai macam bencana, kesulitan dan tantangan-tantangan ekonomi. Kami berdoa bagi gerejamu di dunia ini, di Indonesia, di Maluku, Gereja Persekutuan Maluku, 768 jemaat, karena di minggu yang lalu bertambah 2 jemaat yang baru di kota Somlaki yang dimekarkan dan dilembagakan. Tuhan memberkati jemaat-jemaat dan seluruh umat-Mu ya Allah ya Tuhan kami, pun juga di Klasis Kota Ambon, Majelis Pekerja Klasis dan seluruh jemaat teristimewa juga yang saat ini sedang melakukan persidangan-persidangan jemaat, dan pada minggu-minggu berikutnya termasuk persidangan Klasis pada bulan Februari nantinya, kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik, menjadi sarana kesaksian di tengah-tengah kota ini ya Allah ya Tuhan kami. Terima kasih ya Allah Tuhan kami, kepadamu kami datang membawa syukur kami. Ibu dan bapak, saudara-saudari, sahabat-sahabat kami, kiranya yang datang dalam kebaktian di gedung gereja Maranatha ini sungguh-sungguh mengalami jamahan Tuhan, dan mereka akan pulang dengan sukacita membawa berkat bagi banyak orang yang dijumpai dalam hidup sehari-hari. Ampunkanlah kesalahan kami ya Allah. Inilah doa dan syukur kami yang kami persembahkan di dalam nama Yesus Kristus Putramu yang mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi selamatkanlah kami dari yang jahat, karena Tuhan yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Jemaat silakan berdiri.
lagu lama yang jadi lagu baru, semuanya hampir tidak tahu. Tetapi saya kira pesan-pesannya jelas. Ini musim penuaian, pekerja kadang-kadang sedikit kalau kita pasif. Kalau kita semua adalah saksi, maka kita semua akan menuai dengan sorak-sorai. Ibu dan bapak, saudara-saudari, anak-anak semua yang terkasih, pergilah dengan sukacita dan berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan. Perhatikan, kemuliaan nama Tuhan, Soli Deo Gloria. Untuk itu, terimalah janji penyertaan Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Amin, amin, amin. Jemaat disilakan duduk untuk berdoa syukur pribadi. Terima kasih untuk kebersamaan kita dalam kebaktian ini, Ibu Bapak, Saudara-saudari. Selamat hari Minggu buat kita semua. Salam untuk semua yang di rumah, tetap semangat, Tuhan memberkati.